saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup Abu Ubaid. Abu Ubaid ini bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Hazadi Al-Baghdadi. Nah, ia lahir ini pada tahun 150 Hijriah di kota Hara, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Nah, ayahnya ini keturunan Bizantium yang menjadi maula suku Azad. Nah, setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun Abu Ubaid ini pergi berkelana untuk menuntut ilmu di berbagai kota seperti kota Kufan, Basrah, dan Baghdad. Nah, ilmu-ilmu yang dipelajarinya ini antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qiraat, tafsir, hadis, dan fikih. Nah, pada tahun 192 Hijriah, Sabit ibnu Nars ibnu Malik, gubernur Tugur di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid ini mengangkat Abu Ubaid sebagai kadi atau hakim. Nah, di Tarsus hingga tahun 210 Hijriah. Setelah itu, penulis kitab Al-Anwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Setelah itu, pada tahun 219 Hijriah, setelah ia berhaji, ia menetap di kota Mekah sampai ia wafat. Ia wafat itu pada tahun 224 Hijriah. Mungkin mengenai riwayat hidup Abu Ubaid. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya B. Latar belakang kehidupan dan corak pemikiran. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis dan ahli fikih terkemuka di masa hidupnya. Selama menjabat qadhi di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikan dengan sangat baik alih bahasa yang dilakukannya terhadap kata-kata dari bahasa Parsi ke bahasa Arab juga menunjukkan bahwa Abu Ubaid sedikit banyak menguasai bahasa tersebut. Berbeda halnya dengan Abu Yusuf, Abu Ubaid tidak menyinggung tentang masalah kelemahan sistem pemerintahan serta penanggulangannya. Namun demikian, kitab Al-Amwal dapat dikatakan lebih kaya daripada kitab Al-Khuruj dalam hal kelengkapan hadis dan pendapat para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dalam hal ini, fokus perhatian Abu Ubaid tampaknya lebih tertuju pada permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolaannya. Sebagai contoh, Abu Ubaid lebih tertarik membahas masalah keadilan redistributif dari sisi apa daripada bagaimana. Filosofi yang dikembangkan Abu Ubaid bukan merupakan jawaban terhadap berbagai permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan praktis, tetapi hanya merupakan sebuah pendekatan yang bersifat profesional dan teknokrat yang bersandar pada kemampuan teknis. Dengan demikian, tanpa menyimpang dari prinsip keadilan dan masyarakat beradab, pandangan-pandangan Abu Ubaid mengedepankan dominasi intelektualitas Islam yang berakar dari pendekatannya yang bersifat holistik dan teologis terhadap kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat individual maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut, Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendekiawan Muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriah yang menetapkan revitalisasi sistem perekonomian berdasarkan Al-Quran dan hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institusinya. Dengan kata lain, umpan balik dari teori sosiopolitik ekonomi Islami yang berakar dari ajaran Al-Quran dan hadis mendapatkan tempat yang eksklusif serta diapresiasikan dengan kuat dalam pola pemikiran Abu Ubaid. Baiklah, materi selanjutnya yaitu isi, format, dan metodologi kitab Al-Amwal atau karya dari Abu Ubaid. Kitab Al-Amwal itu dibagi ke dalam beberapa bagian dan bab yang tidak proporsional isinya.
Pada bab pendahuluan, Abu Ubaid secara singkat membahas hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya, serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah. Pada bab selanjutnya yang merupakan bab pelengkap, kitab ini menguraikan tentang berbagai jenis pemasukan negara yang dipercayakan kepada penguasa atas nama rakyat, serta berbagai landasan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam bab ini, Abu Ubaid memberikan prioritas pada pendapatan negara yang menjadi hak Rasulullah seperti fai, bagian khums dan safi, serta pengalokasiannya baik di masa Rasulullah SAW maupun setelahnya. 3 bagian pertama dari kitab Al-Amwal meliputi beberapa bab yang membahas penerimaan fai. Dalam hal ini, walaupun menurut Abu Ubaid, fai juga mencakup pendapatan negara yang berasal dari jizyah, kharaj, dan urs. Tetapi urs dibahas dalam bab sodakoh. Kemudian pada bagian keempat, sesuai dengan perluasan wilayah Islam di masa klasik, kitab Al-Amwal berisi pembahasan mengenai pertanahan, administrasi, hukum internasional, dan hukum perang. Setelah bagian kelima membahas tentang distribusi pendapatan fai, bagian keenam kitab tersebut membahas tentang ikta, ihya, al-mawad, dan hima. 2 bagian terakhir ini masing-masing didedikasikan untuk membahas khums dan sodakoh. Abu Ubaid melakukan serangkaian penelitian terhadap hadis-hadis, baik dari sisi sanad maupun matan. Di sisi lain, kadangkala ia melakukan penyingkatan beberapa riwayat serta memberikan interpretasinya sebagai pengganti teks tersebut. Ia juga membahas beberapa hal yang masih diragukan serta menjelaskan berbagai istilah asing jika ada. Kadangkala ia mengklasifikasikan isu-isu serta memberikan berbagai hadis yang di bagian lain, ia mengkelompokkan hadis-hadis dan kesimpulan dari hadis-hadis tersebut. Namun demikian, ada beberapa bab yang terdiri dari sekumpulan hadis yang tidak disertai suatu komentar dan pembahasan. Baik, materi selanjutnya yaitu pandangan ekonomi Abu Ubaid. Pertama yaitu filosofi hukum dari sisi ekonomi. Jika isi kitab Al-Amwal dievaluasi dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas tentang tarif atau persentase untuk kharaj dan jizyah, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non-muslim yang dalam terminologi finansial modern disebut sebagai capacity to pay dengan kepentingan dari golongan muslim yang berhak menerimanya. Kaum muslimin dilarang menarik pajak terhadap tanah penduduk non-muslim melebihi dari apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian. Kedua, dikotomi Badui urban. Abu Ubaid menegaskan bahwa bertentangan dengan kaum Badui, kaum urban, perkotaan. Pertama, ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administratif dari semua kaum muslimin. Kedua, memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka. Ketiga, menggalakkan pendidikan melalui proses belajar mengajar Al-Quran dan Sunnah serta penyebaran keunggulannya. Keempat, memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud. Kelima, memberikan contoh universalisme Islam dengan salat berjamaah.
Singkatnya, di samping keadilan, Abu Ubaid membangun suatu negara Islam berdasarkan administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum, dan kasih sayang. Karakteristik tersebut di atas hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum urban atau perkotaan. Kaum Badui yang tidak memberikan kontribusi sebesar yang telah dilakukan kaum urban tidak bisa memperoleh manfaat pendapatan fa'i sebagai kaum urban. Dalam hal ini, kaum Badui tidak berhak menerima tunjangan dan provisi dari negara. Yang ketiga, kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian. Secara implisit, Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah seperti IKTA dalam kurun investment, tanah gurun, dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jika dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa. Keempat, yaitu pertimbangan kebutuhan. Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara 8 kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi bagian perorangan. Bagi Abu Ubaid, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seberapapun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Namun, pada saat yang bersamaan, Abu Ubaid tidak memberikan hak penerimaan zakat kepada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau harta lainnya yang setara. Di samping baju, pakaian, rumah, dan pelayan yang dianggapnya sebagai suatu kebutuhan standar hidup minimum. Di sisi lain, biasanya Abu Ubaid menganggap bahwa seorang yang memiliki 200 dirham, yakni jumlah minimum yang terkena wajib zakat, sebagai orang kaya, sehingga mengenakan kewajiban zakat terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan Abu Ubaid ini mengindikasikan adanya 3 kelompok sosioekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu: pertama, kalangan kaya yang terkena wajib zakat. Kedua, kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat, tetapi juga tidak berhak menerima zakat. Ketiga, kalangan penerima zakat. Yang terakhir yaitu fungsi uang. Pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran dan media pertukaran. Dalam hal ini, ia menyatakan adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun, kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu. Infak dalam